Dan terakhir nih, kalau terlanjur sudah naik ke persidangan, ketika jaksa tidak bisa menghadirkan administrasi penyidikan, maka hakim harus berani dan harus wajib melepaskan terdakwa itu. Itu resiko penyidik, itu resiko jaksa. Kenapa dia tidak profesional? Catatan Nikita Mirzani ketika hukum tak lagi mencari kebenaran. Menjelang pembacaan vonis pada 28 Oktober 2025, Nikita Mirzani menyampaikan catatan yang menyoroti ketidaksesuaian antara tuntutan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Ia menilai perkara yang menjeratnya telah kehilangan dasar objektif, karena banyak hal dibangun dari perasaan dan tafsir, bukan dari bukti. Dalam berkas tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pada 14 November 2024, pelapor merasa terancam karena Nikita akan speak up. Namun di sisi lain, JPU juga menulis bahwa pada 14 Oktober 2024, Nikita sudah melakukan perbuatan membuka rahasia. Dua tanggal ini menunjukkan kontradiksi mendasar. Bagaimana mungkin seseorang merasa terancam akan sesuatu yang disebut sudah terjadi sebulan sebelumnya? Fakta di persidangan memperlihatkan hal yang berbeda dari narasi ancaman tersebut. Setelah tanggal yang dijadikan dasar tuntutan, pelapor masih berjualan produk Glow Booster Cell Salmon DNA pada 2 November 2024. Produk itu berdasarkan bukti di sidang, bukan hasil produksinya sendiri, melainkan milik Ribeskin, yang sudah dilarang peredarannya oleh BPOM karena kandungan bahan berbahaya. Dengan kondisi itu, sulit dipahami klaim adanya ancaman. Jika pelapor benar-benar merasa terancam, mengapa kegiatan bisnis tetap berjalan normal dan lancar? JPU juga menyebut bahwa sejak awal 2024 produk tersebut tidak lagi dijual. Namun bukti menunjukkan penjualan masih berlangsung hingga November. Pernyataan yang saling bertentangan ini melemahkan dasar hukum tuntutan, sekaligus memperlihatkan lemahnya konstruksi kasus ini. Kesaksian saksi-saksi pelapor memperkuat dugaan bahwa masalah utama bukan pada rahasia dagang atau pencemaran nama baik, melainkan persoalan pribadi. Hal ini membuat dakwaan yang digunakan menjadi tidak relevan dengan konteks peristiwa yang sebenarnya. Soal nominal 5 miliar rupiah yang kemudian disepakati menjadi 4 miliar rupiah, persidangan membuktikan bahwa kesepakatan itu lahir dari permintaan pihak pelapor sendiri agar produk yang dijualnya direview secara baik. Memang mungkin menyepakati membayar 2M ke PT Bumi Parawang. Oke, cukup. Satunya lagi, 2 miliarnya lagi bagaimana? Harus cash ya, dok, besok. Harus cash, dok. Cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sepakat Anda untuk melaksanakan itu. Sepakat di bawah tanah. Terima kasih Yang Mulia, sudah sepakat ya Mulia. Tidak ada bukti adanya paksaan, ancaman, atau niat jahat. Semua transaksi dan komunikasi terjadi secara terbuka. Sementara tuduhan tindak pidana pencucian uang, TPPU, juga terbantahkan oleh bukti. Dana yang disebut sebagai hasil tindak kejahatan digunakan untuk membeli rumah atas nama Nikita sendiri. Bukti transfer jelas dan terbuka, tidak ada upaya penyamaran atau penyembunyian aset. Semua dilakukan secara legal. Namun, di tengah rangkaian fakta tersebut, JPU tetap menuntut 11 tahun penjara. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan jenis perkara dan tidak proporsional bila dibandingkan dengan kasus lain yang merugikan negara jauh lebih besar. Pasal 369 KUHP yang semula tercantum dalam dakwaan awal justru dihapus dalam tuntutan akhir. Sebagai gantinya, JPU memilih pasal lain yang ancamannya lebih berat. Perubahan ini memperkuat dugaan bahwa fokus tuntutan bukan lagi pada kejelasan hukum, tetapi pada beratnya hukuman. Selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti adanya paksaan, kerugian, atau niat jahat. Yang muncul justru tumpang tindih antara tafsir hukum dan rasa tidak suka pribadi. Nikita menilai hal itu sebagai tanda bahwa perkara ini telah bergeser dari prinsip keadilan yang seharusnya berpijak pada kepastian dan logika hukum. Menjelang vonisnya, Nikita menutup catatannya dengan refleksi bahwa hukum seharusnya bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi. Bahwa keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling berpengaruh, tetapi tentang siapa yang berdiri di atas kebenaran yang bisa dibuktikan. Bagaimana menurut Anda? Saya mau menyampaikan kepada para terdakwa dan juga para pengacaranya, ya, bahwa
dalam proses perkara pidana itu, penyidik akan membuat berkas perkara. Berkas perkara itu isinya mulai dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan semua tindakan-tindakan hukum yang dilakukan polisi akan dimuat di dalam berkas perkara itu. Nah, berkas perkara ini ketika disidangkan nanti, itulah yang menjadi patokan hakim untuk menyidangkannya. Jaksa juga itu patokannya untuk membuat tuntutan. Makanya menurut KUHP bahwa berkas perkara ini ketika disidangkan, berkasnya itu harus diberikan kepada hakim, kepada terdakwa atau pengacaranya. Jadi jaksa punya berkas, hakim punya berkas, pengacara atau terdakwa punya berkas yang sama. Jadi kalau misalnya jaksa tidak memberikan berkas itu secara lengkap, berarti ada yang ditutup-tutupi. Ya, bagaimana kalian mau membela terdakwa kalau tidak punya berkas? Kita tidak tahu kan, apakah ada surat perintah penangkapannya, apakah ada surat penahanannya, apakah ada penyitaannya, apakah ada izin dari ketua pengadilan negeri dan sebagainya. Kita tidak tahu. Ya, jadi bisa saja direkayasa kasus itu. Makanya jaksa kalau menyidangkan perkara, berkasnya itu harus diberikan kepada terdakwa. Baru namanya fair, baru namanya adil. Jangan Anda takut memberikan berkas perkara itu. Jaksa juga jangan sembarangan menerima berkas dari penyidik kalau belum lengkap. Akhirnya jaksa akan repot sehingga ditutup-tutupi, ya. Nah, hakim juga begitu. Ketika menerima berkas itu dari jaksa, periksa dulu apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, jangan juga diterima, kembalikan aja. Supaya nanti semua pada saat persidangan itu adil, terbuka semua. Ya, itu yang diatur oleh hukum acara kita, hukum prosedur. Masa kita abaikan hukum prosedur, atau kita hapus saja, kita hilangkan aja hukum acara itu. Ada orang tersangka, tangkap, kasihkan hakim, bawa kamar mandi, sidangkan, putus, gitu aja lah. Ya. Dan terakhir nih, kalau terlanjur sudah naik ke persidangan, ketika jaksa tidak bisa menghadirkan administrasi penyidikan, maka hakim harus berani dan harus wajib melepaskan terdakwa itu. Itu resiko penyidik, itu resiko jaksa. Kenapa dia tidak profesional? Meskipun terdakwa bersalah, harus menghukumnya sesuai dengan prosedur dan hukum acara. Kalau kita memang negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terenggiling ini kan merupakan hewan endemik yang sangat dilindungi di Indonesia akibat kepunahan yang terjadi kan. Itu juga pasti bakal kena deh. Itu pasti kasus bakal dibuka lagi, dilihat lagi, di mana kasus yang sebenarnya si tersangkanya itu, si pelakunya itu tuh udah kayak ya udah senang gitu loh, cuman 1 tahun hukuman penjara dengan bayar 20 juta. Tiba-tiba gara-gara tercuak di kasus Nikmir, dikejar-kejar lagi, dibongkar lagi berkasnya, sidang ulang. Akan ada babak baru juga yang akan seru sih, serius. Nikita Mirzani, bahwasanya banyak yang menghujat bahkan mendoakan keburukan untuk dirinya. Salah satunya akun ini, di mana hanya ada 2 kemungkinan orang yang jahat terhadap Nikita Mirzani menghujat dan mendoakan keburukan. Salah satunya buzzer. Buzzer ini dibayar receh oleh oknum tertentu untuk mencari sesuap nasi. 2, kemungkinan dia sudah memiliki penyakit hati atau kebusukan hati sedari lahir. Adapun salah satu komentar buzzer ataupun oknum yang jahat ini adalah mengatakan bahwa dia, Nikita Mirzani, menyebabkan huru-hara di sosial media. Dan dia mendoakan bahwa Nikmir akan terkurung. Sebelum saya menjelaskan lebih detail bahwasanya doa yang buruk atau baik akan kembali juga kepada diri sendiri.
Nah, bagi yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani menyebabkan huru-hara dan keributan di sosial media, Anda salah besar. Bahwasanya sebuah yang dinyatakan Nikita Mirzani di setiap sosial medianya adalah sebuah karakter yang dimiliki dia. Seorang public figure memiliki karakter atau harus memiliki karakter agar tetap bertahan di dunia artisnya. Seperti Nikita Mirzani, dia memiliki karakter yang sedemikian, seperti mengatakan hal dengan cara bahasa dia, bukan karena kejahatannya. Di mana seorang public figure itu memiliki karakter masing-masing. Ada yang lemah lembut, ada yang lucu, ada yang ngevlog makan, ada yang ini itu, berbagai macam. Maka dari itu, kalau Anda tidak tahu sebuah karakter, maka Anda harus belajar salah satunya seperti Nikita Mirzani. Dia memiliki karakter yang sering mengungkapkan kebenaran dengan caranya mengungkapkan kesalahan orang-orang yang benar-benar bersalah, yang benar-benar baik juga diungkapkan di sosial media Nikita Mirzani dengan cara bahasa dan kata-kata dia. Bukan karena huru-hara. Kalau tidak memiliki karakter dan seperti huru-hara yang ada jelaskan, akun sosial medianya akan sepi karena artis atau public figure membutuhkan sebuah karakter dan sebuah keramaian di sosial media. Bahwasanya karakter artis yang ditampilkan di layar kaca atau di sosial media itu lain dengan karakter di dunia nyata. Mana mungkin di dunia nyata dia memiliki karakter seperti itu, seperti Anda halnya. Mungkin Anda joget-joget di depan layar HP Anda, tapi tidak mungkin Anda joget-joget depan atau di pinggir jalan atau di tempat umum tanpa sebab. Begitulah karakter yang dianggap mengganggu. Begitulah karakter yang dianggap huru-hara. Anda tidak mengerti apa-apa, sedangkan Anda mendoakan hal jelek yang akan kembali kepada Anda sendiri. Mari kita mendoakan hal yang baik-baik, walaupun kita bukan fans atau bukan pendukung dia, tetaplah kebaikan akan kembali kepada kata-kata kita sendiri. Camkan itu.